Kalian tim mana nih? Tim Pabrik Gula atau tim Kodrat 2? Oke, ini lagi rame banget dibahas. Kira-kira lebih better mana ya antara film Pabrik Gula dan film Kodrat 2 nih? Nah, buat kalian masih bingung, di sini gue mau ngebahas dua film lebaran ini yang udah tayang di bioskop nih guys. Yang pertama untuk dari segi alur cerita dulu ya. Untuk Pabrik Gula sendiri, ini tuh diangkat dari kisah nyata tentang pesugihan Tum-Tum yang memakan korban para karyawan yang kerja di sana. Menurut gue ini salah satu film indie picture yang alur cerita itu menarik, fresh, dan beda dari film horor Indo lainnya. Kayak bakal ada banyak misteri, teka-teki, dan plot twist yang kalian gak sangka-sangka nih. Apalagi di film Pabrik Gula ini juga akan memvisualkan tradisi ritual manten tebu. Nah, buat kalian penasaran ritual manten tebu itu apa? Nanti bakalan gue spill di akhir video ya. Dan untuk dari segi alur cerita Kodrat 2, makna dan isi ceritanya sih menurut gue bagus banget ya. Apalagi di film ini kayak ngebuka mata hati dan pikiran kita terhadap hal-hal yang menggoyahkan iman kita, khususnya bagi umat muslim nih. Kayak mendefinisikan bahwa derajat manusia itu lebih tinggi daripada jin ataupun iblis. Jadi kita sebagai manusia nggak perlu takut atau khawatir lagi dengan makhluk-makhluk halus ini ya. Karena kalau kita semakin takut itu, mereka semakin berani. Begitupun juga sebaliknya. Yang kedua, dari segi visual setan. Di film Pabrik Gula ini, menurut gue visual setan tuh lumayan relate dan nakutin ya. Apalagi demit yang ada di film Pabrik Gula ini juga variatif. Bakalan ada sekitar 4 or 5 demit gitu. Dan terornya dari mereka itu macem-macem dan beda-beda. Nah, untuk demitnya sendiri tuh ada 4 nih guys. Gue tunjukin langsung aja ya. Yang pertama tuh Dalbo, Panglima Kerajaan Demit. Yang kedua itu ada Maharatu, sang pemilik dan pemimpin Kerajaan Demit. Dan yang ketiga ada Nyi Welengi nih. Dan yang keempat ada Noni Belanda. Kalian paling takut sama Demit yang mana nih? Dan untuk visual setan di Kodrat 2, di sini tuh cuma ada satu ya, kayak film yang sebelumnya, yaitu Iblis Aswala. Cuman di film Kodrat 2 ini akan divisualkan secara jelas nih wujud asli dari Iblis Aswala. Mulai dari visualnya nyerimin banget, yaitu gede, besar, dan hitam pekat, dan suaranya yang berat, tajam, dan bikin merinding. Sumpah sih ya, jujur gue masih terngiang-ngiang loh sama suaranya dari Iblis Aswala ini. Kalau untuk dari segi acting dari para pemain, menurut gue nih ya, acting dari all cast yang ada di film Pabrik Gula maupun Kodrat 2, mereka tuh udah totalitas dan all out banget. Jadi gak perlu diraguin lagi sih kualitas acting mereka. Apalagi dua film ini nge-hire aktornya itu pemain kelas atas semua loh. Nah, kalau di film Pabrik Gula itu ada unsur budaya nih, yaitu tradisi ritual manten tebu. Dan kalau di film Kodrat 2 itu ada unsur religi, yaitu eksorsisme atau ruqyah. Dan yang terakhir nih, gue mau bahas tradisi ritual manten tebu yang ada di film Pabrik Gula. Tradisi ini dilakukan jika ada sepasang kekasih melakukan kesalahan fatal atau di tempat keramat. Untuk hukumannya sendiri, mereka akan dijadikan tum-tum dengan cara menjadi pengantin dan dikubur hidup-hidup. Agak ngeri juga sih ya. Nah, gimana nih guys? Kalian udah dapat gambaran belum tentang kedua film lebaran ini? Jadi kalian mau nonton yang mana nih? Film Pabrik Gula atau Kodrat 2? Atau keduanya? Kalau gue sih rekomendasiin banget buat kalian nonton kedua film ini. Karena menurut gue, dua-duanya tuh beneran bagus. So, gimana nih guys? Menurut kalian soal film ini? Yuk kita bahas bareng-bareng di kolom komentar ya.